shadow to my light. Did you feel us? Another star. Oke, kembali lagi di channel Asrikul Haq dan kita kembali lagi bermain MU karir mode kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Chelsea. Jadi ini adalah laga big match lagi, dimana pada pertandingan hari ini di tanggal 29 Maret 2023 kita bakal menjamu Chelsea di Old Trafford ya. Dan ya ini anyway udah pertandingan terakhir di bulan Maret ya, jadi next episode kita udah masuk di bulan April dan bakal berhadapan lagi dengan salah satu tim yang cukup kuat, bisa dibilang Arsenal ya. Untuk saat ini posisinya sendiri di Premier League dia oke. Jadi ada perubahan sih. Kalau kemarin kalian lihat posisinya Arsenal di Premier League itu dia ada di posisi kelima, tapi sekarang Tottenham Hotspur berhasil menyalip posisinya Arsenal selisih 1 poin sih. Tapi tetap aja ini hal yang mengejutkan juga karena kemarin di awal-awal itu kan ya Spurs sedikit sedikit kurang konsisten di sini di Premier League. Dia sampai di peringkat awal-awal itu 10, 9, 8 ya, pokoknya di bawah 5 besar gitu loh. Jadi dia nggak pernah masuk ke 5 besar, dan sekarang dia perlahan-lahan merangkak naik gitu loh. Dan ya ini memang Premier League memang ini sangat-sangat sengit sih. Kalian bisa lihat juga untuk posisi pertama MU 71 poin, Liverpool 70 poin, dan ya ada Chelsea dan City juga. Dan ini menjadi laga penentu juga ya. Kalau kita kalah ya Chelsea bisa aja istilahnya naik di posisi 2 kalau kita kalah. Tapi kalau kita menang ya bisa jadi City ini udah di posisi ketiga nih ya. Jadi masih ketat banget nih untuk Premier League sendiri, jadi masih belum bisa diprediksi siapa yang bakal keluar sebagai juara Liga Inggris. Tetapi untuk saat ini setidaknya kita masih tetap memimpin di posisi pertama. Walaupun ini Liverpool membayang-bayangi kita dengan sangat ketat sih. Menakutkan banget Pak dibayangi sama Liverpool itu. Ya, Declan Rice sedikit moralnya bermasalah nih. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan ini. Dan ya ini walaupun Chelsea kalah di sini, ya ada kemungkinan tetap Manchester City tetap di posisinya yang sama, tapi dia juga berkemungkinan bisa di posisi ketiga karena nanti bakal berhitung goal difference kan, karena sama poin tuh. That's all we have time for. Thank you very much. Ya, itu dia tadi. Kita sudah hadiri press conference-nya. Dan di memasuki akhir-akhir musim keempat ini, memang banyak banget pertandingan-pertandingan yang penting gitu loh. Pertandingan big match. Ya, dan kita atur dulu untuk line up-nya. Ya, jadi untuk line up-nya seperti ini aja sih. Dan kiper di sini saya kasih dulu untuk Muric ya. Dan kita bisa lihat untuk center back Tuan Sibi dulu dengan Clement Lenglet. Dan ya yang starting untuk striker saya kasih dulu Timo Werner. Dan mungkin kita langsung aja sih gas ke pertandingannya. Let's go. Oke, dan ini dia Bruno Fernandes. Ya, jadi saya pakai gelandang utama kita lagi ya. Karena ini udah kompetisi yang bukan main-main lagi. Sudah mendekati akhir musim keempat. Jadi ya kita bakal menggunakan kekuatan penuh juga. Dan lebih istilahnya lebih untuk merotasi pemain itu kemungkinan di babak kedua aja kita, misalnya kalau mau masukin pemain-pemain muda gitu loh untuk pertandingan kayak gini. Jadi kalau kita udah menang dengan cukup meyakinkan, yaitu baru di babak kedua mungkin kita istirahatkan beberapa pemain inti kita. Tapi kalau untuk dari segi striker sendiri nggak ada masalah sih sebenarnya kalau saya, karena striker kita udah lumayan banyak gitu loh, dan semua bagus semua. Ada Cristiano Ronaldo, Timo Werner, Rashford juga. Yang agak-agak agak kurang itu pemain berpengalamannya di
gelandang serang sih, kayak penggantinya Bruno Fernandes sama F. De Jong. Ada sih pemain pengganti kita yang cukup bagus, pemain muda kayak Barret, Palacios, kemudian juga ada Gomez, Aguiwara. Cuman mereka kalau dari segi pengalaman masih terbilang kurang lah ya. Skill oke sih, overrating oke menurut saya juga. Ya, Daniel James saya pasang sebagai starting hari ini karena sebelumnya udah Pulisic kan. Jadi kita istirahatkan dulu Pulisic. Ada Kepa untuk starting lineup dari Chelsea ini. Calabria juga dan Goretzka, Thomas Partey. Ini udah banyak pemain-pemain Chelsea yang bukan sesuai dengan relief ya, karena memang udah musim keempat. Kalian bisa lihat ada Achraf Hakimi juga di Chelsea. Calabria juga ya. Ya, yang murni ini kayaknya si Hudson-Odoi, ya itu nama-nama yang kita kenal memang yang pemain mudanya Chelsea kan. Apalagi di MU udah banyak nih pemain-pemain yang bukan sesuai dengan relief ya. Tapi wajar aja sih karena udah 4 musim juga kita mainkan kan. Jadi memang pastinya ada pergantian pemain. Oke, Bruno Fernandes. Tapi setidaknya nama-nama seperti Daniel James, kemudian Scott McTominay itu masih ada, tenang aja. Tanner, dan rata-rata back-back muda dari MU masih tetap ada. Aduh, gila, mainnya Chelsea luar biasa sih. Oke, Clement Langley. F. De Jong kasih ke Scott McTominay. Saya aja langsung ke Tim Werner tuh. Kemauan cepat sekali Tim Werner. Bisa nih gol. Astaga. Timo tadi mencoba untuk melakukan fake shot sih di situ. Tapi sayang banget. Bisa di... Nah, Clement Langley. Oke. McTominay. Nice, Timo Werner. Dalot. Oke. Axel Tuanzebe. Wow, di tackle tadi Bung. Astaga, Achraf Hakimi. Walah. Nah. Ayo, waduh. Joshua Kimmich tadi berduel dengan Hakimi. Hudson-Odoi, Thomas, Oke, next kita bakal bertamu ke Emirates Stadium ya, menghadapi Arsenal. Sini Kimmich, aduh, Langley ya yang maju. Tuanzebe masih ke Diego Dalot. McTominay. Masih McTominay, bagus sekali tadi pergerakannya. Nice. Udah bagus sih tadi. Kerja sama Werner dengan Bruno. Alah. Nah. Oke, De Jong. Joshua Kimmich. Aduh, Kimmich terlalu lama tadi. Oke, Hakimi lagi-lagi. Waduh. Achraf Hakimi. Thomas. Wadaw, Hudson-Odoi, wow. Tuanzebe. Thomas, no. Ball positionnya dikuasai banget sama Chelsea nih.
Oke, Murik. Nice. Dibuang aja ke depan. Aduh. Oh, nice save. Hudson-Odoi tadi melakukan tendangan dengan kaki kiri yang cukup keras. Untung aja bisa ditepis. Dan corner kick untuk Chelsea. Tuan Zibi dapat F. de Jong. Alah. Walah. Waduh. Berbahaya, berbahaya, berbahaya. Dan Murik lagi-lagi. Oke, ini kiper makin bagus sih kesini. Menurut saya makin oke dia. Udah berapa kali save tuh? Oke, Daniel James dapat. Aduh, masih dapat oleh pemain Chelsea. Murik. Waduh, kenapa tuh Sid? Offset ya? Oke, come on MU lebih. Ayo dong, masa iya kita diserang mulu dari tadi. Daniel James, come on. Oke, tuh kan. Berwin, lolos lagi. Nah, Frankie de Jong. Ayo, come on de Jong. Oke, Daniel James, come on. Ayo. Wah, kenapa tuh pemain Chelsea terjatuh? Wah, crossingnya kurang bagus. Oke, Kepa 2 menit added time. Gak keras udah mau selesai aja nih babak pertama. Paul Dybala. Dybala. Dan itu dia halftime whistle. Aduh. Oke. Ya mungkin saya ganti langsung ini ya, Warner dengan Rashford. Kita gantian aja dulu. Itu aja sih dulu ya, kita ganti striker. Tomori. Calabria. Goretzka. Nah, Dybala tadi. Oke, Paul Dybala. Nice. Joshua Kimmich, come on. Bruno Fernandes. Come on, Bruno Fernandes. 1-0 untuk Manchester United. Good job. Ada Joshua Kimmich di sana tadi dan langsung memberikan umpan ke Bruno Fernandes yang kurang dijaga oleh pemain Chelsea. Mereka terlalu fokus ke Marcus Rashford sih itu. Dan kaki kiri dari Bruno mampu membuat United unggul 1-0 hari ini. Yes. (15 gol di Premier League, mantap banget kan? Oke, Martinez, ada Goretzka, Thomas. Kita mulai lagi, lebih konsentrasi lagi MU. Mon. Thomas. Hudson-Odoi. Paulo Dybala. Kenapa Dybala hari ini? Aduh. Tominay, kasih ke Dybala tuh. Oke, Mon. Marcus Rashford. Oke, Bruno Fernandes. Oke, mantap sekali. Balik ke belakang aja dulu cuy. Tominay.
Come on. Ya. Astaga, terlalu terburu-buru tadi. McTominay. No, Thomas. Mantap banget. El James, ayo. Ayo lari aja. Aduh Tuhan. Salah tadi itu, salah itu. Aduh. Oke, saya bakal ganti Dybala dengan Pulisic. Oke. Ini aja sih dulu. Mantan pemain Chelsea nih ya. Christian Pulisic masuk menggantikan Paul Dybala dan harus berhadapan dengan mantan timnya. Emang agak gimana gitu lah kalau lawan mantan gitu. Ya elah, Frenkie de Jong. Hudson-Odoi, aduh. Wah, gila. Cepat banget. Waduh, Kimmich terkecoh cakar Hakimi. Oh, Hakimi, no. Dan offside. Oke, offside. Ya diganti dong sama Federico Bernardeschi. Oke, come on. Camille Langley. McTominay. Pada top mungkin. Nah. Aduh, lebih dulu kipernya maju. Oke, udah menit 70. Yang penting kita bisa menang lah. Walaupun menang 1-0 doang. Ayo pertahankan aja nih. Aduh, bahaya banget tuh pergerakan dari pemain Chelsea. Thomas kasih Goretzka. Oke, no. Thomas, aduh. What? Oh, di shooting. Muric lagi melakukan save yang luar biasa bagus. Keras itu tendangannya loh. Keras banget. Terbang lagi si Muric. Waduh. Diumpan lagi. No, Muric. Oh. Gila, Dalot. No, astaga naga. Kena tiang tadi Goretzka. Wih, gila. Oke, mungkin kita ganti lagi satu pemain kita nih. Siapa nih bagusnya kita ganti ya? Wan-Bissaka sih boleh masukin. Oke, kita ganti aja Kimmich dulu, masukin Wan-Bissaka. Biar winger kanan kita juga, winger kanan lagi, right back kanan kita juga bisa bersaing dengan pemain baru Chelsea kan yang menggantikan Hudson-Odoi tersebut. Oke, maju nih satu. Siapa nih? Zibi, Camille Langley. Oke. Frank de Jong kasih ke Marcus Rashford, itu lolos Rashford. Kemudian Rashford. Astaga, what? Aduh. Oh, hilang banget sih Kepa. Nggak apa-apa juga sih. Kalau dia lama kayak gitu. Gila peluang kita lagi-lagi. Nggak bisa dimaksimalkan tadi. Nah. Mantap banget. Oke. Daniel James, come on. Daniel James, ayo. Bruno Fernandes, masuk dong. Bruno Fernandes. Yes, 2 gol. Wah. Gila nggak tuh? Kirain tadi offside situ. Ternyata enggak loh. Wah.
Ini kayaknya Pulisic nggak nyentuh bola sama sekali sih. Mungkin 16 gol di Premier League Bruno Fernandes. Waduh. Oke, udah menit 86, udah sih ini. Udah tenang banget kita. Oke. Semoga Liverpool kalah ya. Oke, Bendarek, oke. Calabria. Astaga. Goretzka. Oke, kasih ke siapa nih? Bergwijn. Nah, Dalot. Oh, bagus banget Dalot. De Jong, come on. Frenkie de Jong. Nice. Oh. Bagus sekali, Bung. Bagus sekali. Pulisic mencetak 1 gol di mantan timnya. Christian Pulisic. Good job. Nah, ini kalian bisa lihat tadi serangan dari MU. Dan Kepa salah membaca ini sih. Salah membaca arah tendangan dari Pulisic. 3-0 telak banget, Pak. Walaupun di awal tadi kita sempat dibombardir sama Chelsea ya, bertubi-tubi tendangan yang mereka lancarkan ke gawang MU, tapi kita berhasil unggul dengan 3-0. Wow. Sangat luar biasa MU hari ini. Tinggi banget Lampard ya. Kita berhasil apa ya istilahnya, menang telak lah ya di kandang kita sendiri di Old Trafford. Ya, terlihat Bruno Fernandes yang menjadi man of the match tentunya hari ini, karena berhasil mencetak 2 gol. Dan Paulo Dybala sayang sekali permainannya kurang bagus hari ini ya, menurut saya sih kurang bagus. Nah, rating tertinggi didapatkan oleh Bruno Fernandes tuh 10,0. Kalian bisa lihat ya, 7,1 untuk Rashford, Daniel James 9,0, jumlah yang tinggi. Kemudian Werner 5,7, lagi-lagi kurang bagus ya. Kemudian Clement Lenglet 80, Muric 80, gila bagus banget. Pulisic 84 ya. De Jong 74. Dan kalian bisa lihat di match pack-nya kita punya 4 shot on target. Jadi dari 4 shot kita itu on target semua sih. 3 berbuah gol. Bahkan ini peluang kita, percobaan kita, Chelsea lebih 2 kali lipat sih dari kita ya. Dia punya 9 shot, 6 shot on target dan nggak ada gol sama sekali. Posisinya pun 55% Chelsea. Jadi dari segi shot, percobaan segala macam itu Chelsea unggul, tapi dari segi gol kita yang lebih unggul tentunya ya. Jadi kita hadir dulu post match interviewnya. Oh gila, Liverpool menang besar banget 4-1. City juga sama, menang 3-0 atas Leicester. Ya, jadi bukan cuman kita doang yang menang besar, ternyata Liverpool juga. Ya, karena stamina-nya, Pak. Lagian juga McTominay udah bagus banget sih menurut saya. Jadi kemungkinan agak sulit lah Declan Rice untuk bersaing juga mendapatkan posisi ini, apa namanya, CDM utama dibanding McTominay. Tapi tetap aja saya gak bakal ganti-gantian Rice ini dengan McTominay. Cuman memang untuk dari segi role-nya sendiri lebih tinggi Declan Rice sih. Important kan dia. Kalau McTominay kalau nggak salah masih di rotation atau sporadik gitu. Oke, 2 gol dari Bruno Fernandes. Ya, saya sangat senang banget ya. Bruno Fernandes ini dari awal kita beli dia, dia istilahnya nggak pernah ngedrop gitu loh. Jadi dia makin kesini makin bagus sih menurut saya. Dan ya, ini dia, kita tetap masih selisih 1 poin dari Liverpool ya, masih rawan banget posisi kita ini. Kemudian Chelsea ya kan digantikan oleh City, kan disalib dia. Walaupun sama-sama 67 poin, tapi City lebih unggul mungkin dari segi goal difference atau gimana gitu.
Ya, apalagi nih nanti kita bakal berhadapan dengan Arsenal ya. Semoga kita juga bisa menang di sini. Jadi 2 pertandingan berturut-turut, pertandingan penting semua nih Pak. Chelsea. Nah, kemudian lagi next sudah menghadapi Arsenal, kita masuk lagi di babak 8 besar Liga Champions, quarter final. Dan meskipun lawan kita bisa dibilang bukan tim paling hebatnya di Serie A, tetapi ini adalah tim yang sangat kuat juga, Napoli. Ya, jadi apalagi nih quarter final Liga Champions. Jadi memang benar-benar kita harus fokus di sini, benar-benar mengeluarkan kekuatan penuh kita. Dan ini gila, ini banyak banget ini. Ada West Ham juga, ada Fulham, ada Watford, Newcastle, Liverpool juga nih. Aduh, berat banget untuk di bulan April ini. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini, dan kita bakal bertemu di episode selanjutnya lagi menghadapi Arsenal. Dan kita cek dulu nih beritanya. Daniel James, oke. Frankie De Jong, ya nggak ada sih yang penting-penting amat berita hari ini. Kalau transfer news juga nggak ada sih. Oke, jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Glory Manchester United.